dan papa mama di rumah pada hari Minggu ini. Dengan Kak Fili dan Kak Timi. kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Yeay. Adik-adik, hari ini semua kelihatannya udah siap buat bernyanyi, beraktivitas, mendengarkan cerita. Bener kan? Bener ya Kak ya? Benar, udah pada siap semua nih Kak. Nah adik-adik, hari ini kita masuk di hari Minggu biasa ke-11. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi dulu penuh sukacita karena ada kasih Yesus di hati Kak Fili, Kak Timi, dan adik-adik semua. Ayo, bergerak ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Puji Tuhan. Kasih Yesus ada di hati Kak Fili, Kak Timi, adik-adik dan papa mama semua. Karena itu kita sangat bergembira, karena itu kita sangat bersyukur. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita tangannya gimana kalau mau berdoa? Harus dilipat tangannya, matanya juga harus ditutup ya. Oke, kita tutup mata kita lipat tangan kita sekarang. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih Allah karena kami boleh berkumpul lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Allah yang baik, kami bisa bangun pada pagi hari ini, kami bisa bernyanyi, kami bisa mendengarkan cerita, semuanya hanya karena kebaikan dari Allah. Ya Allah, sebentar kami akan melanjutkan Bina Iman ini. Kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita dari kakak-kakak, dan kami mau melakukan aktivitas. Mohon berkati kami ya, supaya kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami naikkan dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Cari tempat duduknya yang enak. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita jangan ngobrol sama Cici atau Koko, atau sambil main handphone, supaya kita bisa dengar dengan jelas apa ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Diambil dari bab 4 ayat 26 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo teman-teman semua, apa kabar? Wah, Kapas mau menyapa teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, ada suara apa itu Kapas? Oke, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar adik-adik? Semua sehat? Lama ya nggak ketemu. Nah, adik-adik pernah nggak merasa waktu berjalan cepat sekali? Pasti pernah. Misalnya, mama kasih waktu, "Oke, kalian boleh main 10 menit ya." Hore! Langsung main. Lagi asik-asiknya main, tiba-tiba mama bilang, "Udah 10 menit, ayo sudahan mainnya, berhenti mainnya, udah 10 menit. Ya, belum juga puas mainnya. Udah selesai waktunya ya." Nah, tapi ada satu saat kita merasa waktu berjalan lama sekali. Ya, sama-sama 10 menit nih. Tapi pada saat kita menunggu pesanan makanan kita datang, pada saat kita udah sangat lapar sekali, aduh, lama sekali. Kemana ini makanan yang kita pesan? Kok nggak datang-datang? Nah, padahal kita nggak tahu aja ya, di belakang, di dapur, Koki dan pembantu-pembantunya itu sibuk sekali menyiapkan makanan pesanan kita. Bagi mereka, waktu yang tersedia untuk menyiapkan makanan sangat pendek. Sedangkan bagi kita yang menunggu rasanya lama sekali. Pasti pernah ya mengalami itu semua. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang benih yang ditaburkan petani di tanah. Nah, petani itu tidak bisa tahu bagaimana prosesnya benih yang ditanamnya itu tumbuh. Tahu-tahu sudah bertunas. Ya, tahu-tahu
Tahu-tahu tumbuh semakin besar. Tangkainya semakin tinggi. Daunnya semakin banyak, lalu menjadi rimbun, lalu berbunga. Dan kemudian mulai berbuah. Tiba-tiba benih yang ditaburkannya dahulu itu sudah siap dipanen. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini? Ya, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah selalu bekerja untuk kita. Meskipun kita tidak melihat prosesnya, seperti waktu kita menunggu makanan pesanan kita jadi, kita tidak melihat proses koki sibuk memasak. Tidak, ya. Waktu petani tadi dikisahkan oleh Tuhan Yesus menunggu tanamannya tumbuh, dia tidak melihat proses yang terjadi di dalam tanah. Tahu-tahu tanamannya jadi, ya. Tahu-tahu makanan yang kita pesan juga datang. Meskipun kita tidak melihat prosesnya, Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar, ya. Kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus beriman bahwa Allah bekerja, bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendiri, bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa pada akhirnya kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan membuat hidup kita indah, hidup kita berbuah. Kita tidak melihat prosesnya, tapi yakinlah, kerajaan Allah pasti tiba. Allah pasti menyertai kita. Bacaan hari ini mengingatkan Katina pada sebuah lagu yang sangat indah. Begini lagunya. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Nah, sekian dulu hari ini dari Katina. Sampai jumpa ya. Tuhan memberkati. Dan kalian juga menjadi berkat buat semua yang ada di dekat kalian. Oke? Sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rika. Hari ini alat dan bahannya ada lem, ada gunting, ada stik es krim, ada alat tulis, dan juga ada kertas berwarna. Yuk kita mulai aktivitasnya. Pertama-tama kita siapkan kertas warnanya dulu ya. Nah, kertas warnanya ini kita akan lipat kecil saja ya. Lipat bagian depan, kemudian kertasnya kita balik dan lipat ke belakang. Begitupun sampai selesai. Kita akan membentuk kipas. Setelah dilipat sampai akhir, kita akan lipat. Jadi ditarik ke tengah-tengah, kemudian kita akan beri lem.
Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada kertas-kertas yang lain ya. Nah, sekarang Kakak Rika sudah punya 2 kertas berbentuk kipas. Selanjutnya, kita akan beri lem untuk kipas 1 dan kipas 2. Kemudian, kita siapkan stik es krim. Nah, stik es krim ini nanti sebagai batang dari pohon. Nah, dari ujung sebelah kiri kita tarik ke ujung sebelah kanan. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Nah, biji sesawi itu kan kecil, tapi kalau dia tumbuh, dia bisa menjadi sarang untuk burung-burung. Nah, di sini Kakak Rika akan membuat burung-burung loh. Adik-adik boleh berkreasi ya. Sekarang Kakak Rika beri garis tepi di setiap gambar burungnya, supaya bentuk burungnya terlihat. Kemudian, Kakak Rika menempelkan burung-burung tersebut pada pohon yang sudah dibuat. Nah, Kakak Rika tambahkan bunga. Adik-adik boleh berkreasi sebagus mungkin. Kakak Rika tunggu ya aktivitasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah selesai ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita ya Kak? Iya, udah bikin aktivitas juga. Oh iya, Dan udah bikin aktivitas. Sudah mengerti deh. Iya, apa itu benih yang baik ya? Nah, kita pastinya juga harus jadi benih yang baik ya Kak Timi ya? Betul, nggak boleh jadi benih yang tidak baik. Iya, adik-adik mau kan jadi benih yang baik? Pasti mau. Mau ya Kak. Iya. Nah, adik-adik ditunggu ya hasil aktivitasnya. Kak Timi, Kak Fili, semua kakak-kakak di Bina Iman Anak suka nggak sabar nunggu lihat hasil aktivitas adik-adik. Karena bagus-bagus semuanya, keren-keren, hebat adik-adik. Nah, adik-adik yang mau memberikan persembahan boleh minta tolong kepada papa dan mama ya untuk memberikan persembahannya lewat transfer ke rekening yang ada di bawah sini. Ya, terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita mau tutup dulu Bina Iman Anak hari ini. Karena tadi kita sudah bisa bernyanyi, mendengarkan cerita, beraktivitas, kita juga mau bersyukur lagi sama Tuhan. Ya, mari. Sekarang kita mau siap-siap doa lagi adik-adik. Sama ya, seperti tadi sikap doanya, tangannya dilipat, matanya juga ditutup. Oke, mari adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita, kami boleh mendengarkan firman, kami boleh bernyanyi, kami boleh membuat aktivitas. Semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kami masih bisa sehat, masih bisa berkumpul, masih bisa menyaksikan
bina iman anak pada hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati papa mama Tuhan, supaya selalu sehat sampai kami bisa berkumpul kembali di minggu depan. Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tadi saat mendengar firman Tuhan, kita mendengar ada kerajaan surga ya Kak? Iya. Nah, di dalam kerajaan pasti ada apa? Prajurit, pasti ada tentara, ada laskarnya. Nah, sekarang adik-adik adalah laskar Kristus. Laskar Kristus yang gagah perkasa, yang kuat, yang mau nyanyi dengan keras. Ayo adik-adik kita nyanyi semua ya. Semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bernyanyi, ku selalu gembira hilanglah susahnya. Ku tak dapat tubuh yang darah Kristus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Halo teman-teman. Nah, ini Gabriel punya piala nih. Yuk kita masukin hostingnya ke dalam piala. Lalu dibagi-bagikan saat komuni. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hati.